Ya, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia dan dalam segmen bincang kali ini kita akan membahas tentang rumah harapan terutama bagi anak-anak penyintas penyakit kronis. Nadika, someday ketika memang sudah ada rezeki berlebih dan juga waktu luang yang lebih banyak, ada nggak niatan untuk membuat sebuah rumah sosial bagi teman-teman kita dari kaum marginal? Pastinya ada, karena ini memang benar-benar sangat dibutuhkan untuk mereka ya. Sangat dibutuhkan ya, karena dari rasa prihatin mungkin ya. Betul. Ya, pemirsa berawal dari rasa prihatin seorang Valencia Mikeranda melihat anak-anak penyintas penyakit kronis yang terlantar di bangsal rumah sakit tanpa perawatan medis. Akhirnya ia memutuskan untuk mendirikan sebuah rumah harapan yang mewadahi anak-anak penyintas penyakit kronis selama masa perawatan. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut tentang kontribusi rumah harapan ini, telah hadir bersama kami di studio Halo Indonesia Prita Wibisono selaku Public Relation dari Rumah Harapan. Namun sebelum kita berbincang dengan beliau, kita saksikan dulu tayangan berikut. Rumah Harapan yang terletak di Tebet Timur, Jakarta Selatan merupakan rumah singgah bagi anak-anak dengan kanker. Rumah ini didirikan pada tahun 2014 oleh Valencia Mikeranda atau yang akrab disapa Kak Sili. Keprihatinannya melihat anak-anak dengan penyakit kronis yang belum mendapatkan ruang rawat di sela-sela Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo membangkitkan tekadnya untuk mendirikan rumah singgah sementara selama orang tua mendampingi anak-anak dengan kanker menjalani perawatan. Meski pendirian rumah singgah sempat terhambat oleh kekurangan dana, namun pada akhirnya ada banyak perusahaan dan kalangan perorangan yang terketuk untuk ikut mendonasikan uangnya bagi anak-anak yang membutuhkan pertolongan. Kini, Sili tak bergerak sendirian untuk menjalankan Rumah Harapan. Beberapa relawan datang untuk menghibur anak-anak dengan berbagai kegiatan, seperti membaca buku cerita, menggambar, dan bernyanyi. Sili berharap anak-anak bisa senang dan sedikit melupakan penyakitnya. Berkat rasa percaya diri dan tekad yang kuat, Sili mampu melampaui berbagai rintangan yang telah ia hadapi. Kini, dalam 1 tahun berdiri, Rumah Harapan telah membantu 38 anak dengan kanker. Baik, kita langsung ke Mbak Prita ya. Selamat pagi Mbak Prita. Selamat pagi, selamat datang di Halo Indonesia. Mbak Prita, ini tadi kalau lihat tayangan tadi kan sangat menyentuh sekali ya, sangat inspiratif sekali. Nah, kira-kira apa lebih detailnya dari Rumah Harapan ini seperti apa? Oke, jadi Rumah Harapan ini adalah rumah singgah khusus untuk anak-anak sakit, bukan hanya kanker, tetapi penyakit apa saja selama itu tidak menular, begitu ya. Dan kita utamakan dari luar daerah, seperti itu. Dan semua pasien yang datang, anak-anak itu adalah pasien BPJS kelas 3, seperti itu. Sebenarnya berangkat dari permasalahan apa sih sampai tergerak untuk membuat sebuah rumah singgah? Apakah melihat memang mereka yang rawat jalan perlu uang transportasi yang mahal, apalagi penginapan di Jakarta juga mahal. Ya, apa itu alasannya? Jadi berangkat dari Kak Valencia Mikeranda atau biasanya kita panggilnya Kak Sili gitu ya. Beliau itu pengalamannya mendampingi banyak sekali anak di rumah sakit gitu, khususnya di rumah sakit daerah gitu. Banyak sekali melihat yang di selasar-selasar gitu ya, atau harus berkejar-kejaran dengan satpam hanya untuk bisa tidur karena belum dapat kamar gitu, seperti itu. Jadi beliau berangkat dari itu dan beliau mempunyai keinginan bahwa saya harus punya rumah singgah untuk membantu orang-orang seperti mereka-mereka ini gitu ya. Coba bayangkan Mbak Dika, Mas Met, dari Lampung jauh-jauh anaknya sudah sakit leukemia gitu ya. Kalau harus bayar kontrakan di Jakarta berapa? Belum makannya 3 kali sehari, belum ongkosnya, belum ini itu luar biasa besar sekali dananya gitu. Sedangkan di Rumah Harapan itu kami menyediakannya secara gratis. Oke, apa saja yang disediakan? Kami menyediakan tempat tidur otomatis gitu ya, seperti tadi dilihat, tempat tidur yang nyaman, kamar yang nyaman gitu, menggunakan AC juga gitu. Makan 3 kali sehari baik untuk makan si juga anak. ditanggung ya? Ya, baik untuk anak maupun si orang tuanya gitu ya. Perjalanan dari Rumah Harapan ke rumah sakit kami antar dan kami jemput. Seperti itu. Bahkan kami juga harus siap menjadi rumah duka ketika mereka pada akhirnya meninggal dunia. Dan kami biayai juga sampai kembali ke daerahnya.
Ini luar Seperti itu. sangat membantu memang ya, Sangat keberadaannya luar biasa ya. Oke, ya. Mbak Brita, ini kalau kita lihat kan tadi pelayanannya banyak sekali ya, Dika, mulai dari penjemputan, kemudian ketika ada yang meninggal, ada menjadi rumah duka, ada konsumsi juga di sana, banyak sekali. Nah, kira-kira berasal dari mana donasi-donasi ini? Berasal dari mana? Dari sekian banyak orang yang rindu untuk berbuat baik. Masih banyak sekali orang yang rindu untuk berbuat baik gitu ya. Kadang mereka tidak tahu kemana saya harus memberikan itu gitu. Jadi Kasili dan kami para relawan percaya sekali banyak sekali orang yang rindu berbuat baik dan membantu kami gitu untuk membantu banyak anak-anak seperti itu. Oke, ini saat memulai sebuah rumah singgah, saat mengajak orang untuk ya udah tinggal aja di sini. Apakah awalnya orang berpikir negatif? Kadang-kadang kan apalagi Iya. mereka merantau ke sini Iya. jauh-jauh. Iya. Mungkin ada yang berpikir tidak langsung positif. Pada dasarnya sih orang yang membutuhkan bantuan mereka akan dengan senang hati gitu. Ada juga yang boleh nggak datang dulu, boleh nggak lihat dulu, silahkan gitu, monggo gitu. Jadi ya nggak ada sih yang berpikir seperti itu. Mereka malah berterima kasih sekali, waduh kami terbantu sekali gitu. Karena tadinya bingung mau tinggal di mana gitu, uang sudah tidak ada seperti itu. Di mana di daerah juga sudah jual sawah seperti itu. Jadi Sudah memang langsung habis, disambut ya. dengan baik ya. Betul. Ini kalau kita lihat tadi kan dalam masa proses perawatan ya, dalam masa proses perawatan ketika mereka menyintas salah satu penyakit kronis. Nah, kira-kira ketika mereka dipindahkan ke rumah harapan ini, lalu hubungan dengan rumah sakit seperti apa? Karena mereka masih dalam proses perawatan. Ke rumah sakit ada yang harus cuci darah setiap 2 hari sekali. Jadi setiap 2 hari sekali kami bawa ke rumah sakit. Ada yang sedang menunggu jadwal operasi, baik itu operasi jantung atau operasi ginjal atau operasi apapun, atau untuk kemoterapi ya mereka akan tetap stay di rumah harapan gitu dan tetap bolak-balik ke rumah Tetap sakit. bolak-balik. Jadi memang hanya untuk singgah ya. Betul-betul hanya Perawatan singgah. tetap dilakukan di rumah Betul sakit. sekali. Tapi ini kan proses perawatan itu panjang sekali, Betul, sedangkan betul. banyak yang membutuhkan. Betul. Kapasitasnya berapa orang yang bisa ditampung? Kapasitas kami sebenarnya bisa menampung sampai 36 anak seperti itu. Tapi ya karena rumah singgah Sodeka main go gitu, ada yang memang pulang kembali atau kembali ke hadiratnya gitu. Jadi kalau sampai per hari ini ada sekitar 13 anak dan ada 2 yang sedang dirawat di rumah sakit dan baru tadi malam jam 1 siang kami kehilangan lagi 1 anak usianya 3 tahun. Habis operasi jantung gitu ya, sudah 2 minggu lebih tidak sadarkan diri dan akhirnya dia meninggalkan kami gitu. Jadi kami sebenarnya masih Berduka berduka ya. juga. Gitu. Ini memang berat karena bukan hanya sebagai rumah singgah, tapi mereka juga menjadi sebuah bagian dari keluarga. Betul, ya. betul. Benar-benar bagian dari keluarga. Maksudnya kita kan sudah berinteraksi, udah ya begitulah. Banyak hal ya, dan ini Banyak pasti hal, berat ya. untuk siapapun, tidak hanya untuk Mbak Silly atau Mbak Prita, tapi juga untuk keluarga di sana. Kita kan masih pas. Jadi saya terharu nih. banyak hal dan pengalaman menarik dan juga mengharukan pastinya. Betul, Kita akan Mbak bahas setelah jeda berikut ya. Ya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.